30. Membagi tugas. Setelah kepergian mereka, Wu Cheng akhirnya menghela nafas lega. Jika pertempuran terus berlanjut maka akan berdampak pada bangunan di sekitar. Itu akan menyebabkan kerugian besar pada penduduk kota. Bahkan mungkin saja akan ada korban jiwa. Tuan muda, apakah kita tidak mengejar mereka? Tanya Heng Mo pada Wu Cheng. Tidak perlu paman, biarkan saja mereka pergi. Para penonton pun akhirnya membubarkan diri, berbagai tanggapan terus bergulir. Hari ini mereka dikejutkan oleh kemampuan Wu Cheng yang disebut-sebut sebagai sampah klan. Bahkan tidak ada yang menduga bahwa ada kekuatan di balik pemuda yang terkenal dengan sebutan sampah itu. Dulu dirinya selalu menjadi kucing yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditindas. Kini sekarang telah menjadi anak makan yang sangat ganas. Di antaranya juga ada anggota klan Wu. Mereka tidak berani menunjukkan diri di depan Wu Cheng sekarang, apalagi dia memiliki kekuatan pendukung yang setara dengan kekuatan klan penguasa kota Liyuan. Bagaimana jika Wu Cheng menyimpan dendam kepada mereka? Bukankah sama saja mencari kematian jika menyinggungnya lagi? Wu Kang, Wu Dong, dan Wu Xia juga termasuk di antaranya. Mereka meringkuk ketakutan sekarang. Mereka yang sebelumnya selalu menindas Wu Cheng menjadi gemetaran. Mereka menyusup di antara penonton dan pergi dengan cepat. Bukan hal yang baik jika berlama-lama di sini. Wu Cheng melihat ke arah restoran awan putih di belakangnya, kemudian mengangguk ringan. Ditentu tahu kalau Tetua San yang membantunya tadi, namun karena tidak ingin identitasnya sebagai murid khusus sekte naga biru diketahui, jadi dia tidak langsung menyapanya. Seorang ahli bela diri seperti Tetua San tentu dapat mengawasinya dari jauh. Jadi dia hanya mengangguk sebagai ucapan terima kasihnya. Tetua San yang berada di ruang khusus restoran tentu memahami maksud Wu Cheng, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Putri Yanli sangat kagum dengan kemampuan Wu Cheng. Dia yang dijuluki sebagai salah satu jenius di Kekaisaran Wang saja hanya mampu menghadapi lawan 2 atau 3 ranah di atasnya dengan kekuatan penuhnya. Namun Wu Cheng dapat bertahan beberapa saat digempur oleh ahli bela diri yang lebih tinggi ranah di atasnya. Walaupun dia mengalami kerugian besar, tapi itu adalah sebuah pencapaian besar. Guru, apakah Wu Cheng sudah mencapai batasnya pada pertarungannya barusan? Tanya Putri Yanlei penasaran. Sepertinya masih belum. Dia masih belum mengeluarkan kartu terufnya. Bahkan saya tidak bisa mencapai kedalaman anak itu. Balas Tetua San dengan yakin. Dia sepertinya masih belum mengetahui seberapa dalam kemampuan Wu Cheng yang sesungguhnya. Apakah semengerikan itu, ucap manajer Shan tiba-tiba. Dia pernah mendengar nama Wu Cheng yang disebut-sebut sebagai sampah klan, namun sekarang kini menjelma seperti anak singa yang ganas. Paman, mari kita pergi ke restoran ayah terlebih dahulu, ucap Wu Cheng pada Heng Mo. Baik tuan muda, balas Heng Mo singkat. Setelah kepergian Wu Cheng, semua yang menyaksikan dari tadi juga membubarkan diri kembali pada aktivitas mereka. Tentunya, kali ini Wu Cheng juga kembali menggemparkan kota Liyuan. Banyak sosok pendatang dari luar kota Liyuan juga penasaran dengan pemuda ini. Sesampainya di restoran milik ayahnya, restoran kenangan, Wu Cheng langsung menuju ke ruangan ayahnya dan menyuruh yang lain untuk menunggunya memulihkan diri terlebih dahulu sebelum memberikan tugas untuk mereka. Tok, tok, tok. Siapa suara dari dalam ruangan? Ini aku, ayah. Wu Cheng masuk ke ruangan ayahnya dengan kondisi babak belur. Chenger, apa yang terjadi padamu? Kenapa bisa sampai babak belur begini? Tanya Wu Jong bangkit dari duduknya. Tidak apa-apa ayah, hanya masalah kecil. Tadi Paman Mo juga datang membantu. Uka Wu Cheng. Ayah, Chenger ingin memulihkan diri dulu di sini sebentar. Lanjutnya. Baiklah, kamu beristirahat dulu. Ayah pergi keluar sebentar. Wu Jong keluar dari ruangannya dan langsung berniat menemui Heng Mo untuk menanyainya. Sementara Wu Cheng mengeluarkan pil pemulihan tingkat langit dari cincin penyimpanannya dan langsung menelannya. Dia duduk bersila untuk menyerap khasiat pil. Setengah jam berlalu, Wu Cheng akhirnya selesai menyerap khasiat pil. Dia akhirnya pulih 70% dari kondisi puncaknya. Wu Jong juga akhirnya kembali ke ruangannya. Nah, apakah kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa ayah. Saya sudah hampir pulih sepenuhnya. Baiklah, lalu apa rencanamu sekarang? Di luar, orang-orang yang direkrut pamanmu masih menunggumu. Iya ayah, aku akan menemui mereka terlebih dahulu. Wu Cheng mengumpulkan orang-orang yang direkrut oleh Heng Mo di salah satu ruangan yang cukup besar. Total 19 orang yang bersamanya sebelumnya dan dipimpin oleh seorang pria parubaya di alam prajurit tingkat 9. Baiklah, paman-paman semua, nama saya Wu Cheng dan ini ayah saya Wu Jong. Ucap Wu Cheng memperkenalkan diri dan ayahnya. Salam tuan muda. Salam tuan, ucap mereka serentak. Saya belum mengenal nama paman semua, jadi bisa disebutkan namanya. Pria parubaya di alam prajurit tingkat 9 maju dan berkata,
Nama saya Leo Tuan Muda, nama saya Sami Tuan Muda. Nama saya Lin Longhu Tuan Muda. Kemudian satu persatu mulai memperkenalkan diri masing-masing. Baiklah, paman-paman semua, untuk tugas pertama kita adalah membentuk kekuatan dengan merekrut kultivator yang mau bergabung dengan kita. Nanti tugasnya masing-masing akan disampaikan oleh Paman Mau. Ucap Wu Cheng. Namun 5 orang akan bertugas menjadi pelindung di restoran ini, dipimpin oleh 1 orang alam prajurit tingkat 5. Dan sisanya nanti di alam pembentukan energi dan alam prajurit tingkat 1 atau 2. Lanjutnya. Kemudian Lin Long maju dan berkata, biarkan saya yang bertugas di sini Tuan Muda. Kemudian 4 orang kembali maju dan menawarkan diri. Baiklah, Paman Lin Long akan menjadi ketua pelindung di restoran ayah saya. Nanti kalian bekerja sesuai arahan dari ayah saja. Setelah membagi tugas mereka masing-masing, tak lupa Wu Cheng juga memberikan mereka masing-masing 1 buah cincin penyimpanan yang telah dibelinya sebelumnya, dan membekali mereka masing-masing ratusan keping koin emas. Tentu hal ini membuat mereka semakin bersemangat. Baru hari pertama merek bergabung sudah diberikan sumber daya dan bahkan tentunya yang paling berharga adalah cincin penyimpanan yang harganya mencapai 10.000 koin emas. Belum tentu mereka juga mendapatkannya jika bekerja di tempat lain. Belum lagi tuan muda mereka ini memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini juga menumbuhkan hubungan emosional mereka dengan sang tuan. Setelah menjalankan tugas masing-masing, Kang Mo juga masih memimpin untuk merekrut kultivator mandiri sementara Leo yang memiliki ranah tertinggi di antara mereka kembali ke penginapan Awan Putih untuk berkoordinasi dengan manajer Shan sebagai markas mereka nantinya. Ayah, Chenger akan kembali mulai berlatih untuk beberapa hari ke depan. Ucap Wu Cheng pada ayahnya. Bab 31, Alam Pembentukan Energi Tingkat 2. Nanti jika Paman Mau dan yang lain kembali, biarkan mereka menunggu saya untuk kembali. Baiklah nak, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Jika kamu memerlukan bantuan ayah maka jangan sungkan. Iya ayah. Malam harinya Wu Cheng duduk di atas kasurnya sedang berkonsentrasi untuk mempelajari teknik pukulan naga. Teknik ini terdiri dari 3 bagian yaitu naga penghakiman, naga pelebur jiwa, naga penghancur. Namun teknik ini hanya mampu diterapkan oleh Wu Cheng hanya tahap dasarnya saja yaitu teknik pukulan naga penghakiman. Teknik ini mengonsumsi energi spiritual yang sangat banyak. Berhubung ranah Wu Cheng masih sangat rendah, jadi dia hanya bisa pada tahap dasarnya saja. Teknik naga pelebur jiwa membutuhkan kekuatan jiwa yang cukup untuk menggunakannya. Serangan dengan teknik ini juga dapat menekan jiwa targetnya. Sementara teknik naga penghancur merupakan serangan yang memiliki daya hancur yang sangat besar. Selain menekan jiwa target, aura kehancuran dari serangan juga dapat menekan serangan lawan. Namun serangan ini membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Kekuatan yang tidak cukup dalam penggunaan teknik ini akan menimbulkan serangan balik pada pengguna yang dapat merusak jiwanya. Semalaman penuh, Wu Cheng fokus pada pemahamannya. Hingga menjelang pagi, Wu Cheng masuk ke dalam dunia mandiri untuk berlatih memoragakan tekniknya. Bam! Bam! Pada akhirnya Wu Cheng berhasil menghancurkan sebuah gunung batu berukuran sedang di depannya. Dengan wajah kelelahan, Wu Cheng akhirnya selesai berlatih dengan wajah puas. Walaupun dia masih belum bisa mengeluarkan 100% kekuatan pukulan naga penghakiman. Setidaknya dia bisa mengeluarkan 60% jika menggunakan kekuatan penuhnya. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, maka dia pasti dapat mengeluarkan 100% kekuatan pukulan naga penghakiman. Selesai berlatih tekniknya, Wu Cheng kembali berkultivasi untuk meningkatkan ranahnya. Dia menggunakan sumber daya berupa tanaman spiritual berkualitas tinggi peninggalan gurunya. 2 hari pun berlalu di dunia mandiri kristal kehidupan. Dia akhirnya dapat meningkatkan ranahnya 1 tingkat dari alam pembentukan energi tingkat 1 ke alam pembentukan energi tingkat 2. Berada selama 2 hari di dalam dunia mandiri kristal kehidupan, Wu Cheng merasa ada yang kurang. Akhirnya Wu Cheng membangun sebuah rumah dengan pikirannya. Karena jiwanya sudah terhubung dengan kristal kehidupan, Wu Cheng dapat menciptakan apa saja yang dia inginkan hanya dengan pikirannya saja. Namun dia tidak dapat menciptakan makhluk hidup dan tumbuhan. Dia pun berniat untuk mencari pepohonan di hutan larangan dan juga hewan buas untuk mengisi dunia mandirinya. Selesai menata beberapa bangunan yang berada di sekitar rumah kayu tempat gurunya berkultivasi sebelumnya, Wu Cheng akhirnya keluar dari dunia kristal kehidupan. Namun baru saja dia hendak pergi memberaikan diri, dia disambut oleh ketukan pintu kamarnya. Chenger, apakah kamu di dalam? Ya bu, masuk saja. Klek. Nah, kamu dari mana saja? Kemarin ibu tidak melihatmu di kamar. Ucap Xialing menatap Wu Cheng dengan curiga. Karena bingung harus bagaimana menjelaskannya, Wu Cheng akhirnya membawa ibunya ke dalam dunia kristal kehidupan. Wush.
Wu Cheng dan Xialing tiba di depan bangunan mewah yang dibuatnya. Merasakan energi spiritual yang padat dan murni, Xialing tidak dapat menutupi rasa kagumnya. Di sini sangat jauh berbeda dengan di luar. Nah, kita ada di mana sekarang? Kita berada di dalam dunia kristal kehidupan peninggalan guruku ibu. Dunia ini terhubung dengan jiwaku, jadi aku bisa masuk ke sini kapan saja aku mau. Peninggalan. Apakah itu artinya kalau gurumu? Ya Bu, Guru Cheng hanya sisa jiwa yang tersisa sebelum kematiannya. Ucap Wu Cheng dengan murung. Selesai bercerita tentang dunia mandiri miliknya, Wu Cheng akhirnya kembali keluar. Namun ibunya tinggal di dalam dunia kristal kehidupan untuk berkultivasi. Dia berencana untuk meningkatkan ranah kultivasinya juga. Selesai membersihkan diri, Wu Cheng keluar dari rumahnya dan langsung menuju ke restoran Awan Putih. Sesuai dengan permintaannya sebelumnya kalau orang-orang yang direkrutnya akan berkumpul di sini. Namun baru saja dia hendak masuk ke dalam restoran, dia dihadang oleh beberapa orang penjaga di depan restoran. Dan sepertinya dia adalah penjaga baru karena tidak mengenal Wu Cheng. Karena para penjaga sebelumnya mengenalnya saat pertempuran di depan restoran sebelumnya. Hei bocah, kau mau kemana? Di sini bukanlah tempat untuk bermain. Ucap salah seorang penjaga dengan ranah kultivasi di alam pembentukan energi tingkat 5. Maaf tuan penjaga, saya ingin bertemu dengan manajer Sean. Hahaha. Hahaha. Para penjaga pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Wu Cheng. Apakah bocah ini sedang berkata kalau dia mengenal manajer Sean? Pemuda sekarang memang selalu bertindak impulsif. Hei bocah, apakah kamu pikir bisa bertemu manajer Sean sesuka hatimu? Pergilah sebelum aku bertindak kasar padamu. Timpal penjaga yang lain. Para pengunjung yang keluar dan masuk restoran pun menatap aneh ke arah para penjaga itu. Apakah mereka ini bodoh karena tidak mengenal Wu Cheng? Tentunya beberapa di antara mereka mengenal sosok Wu Cheng yang akhir-akhir ini menghebohkan kota Liyuan. Jadi mereka menganggap kalau para penjaga ini bodoh karena berani menyinggung pemuda ini. Dengan kekuatan di balik pemuda itu, menyinggungnya sama saja dengan menggali kubur sendiri. Apalagi para penjaga juga bukan tandingan Wu Cheng sama sekali. Tuan tua, saya hanya ingin menemui manajer Sean. Bisakah kalian menyampaikan kedatangan saya padanya? Wu Cheng pun masih dengan sabar menjelaskan. Hah? Bocah, apakah kamu minta dipukuli? Jangan membuat keributan di sini. Inyahlah, timpal penjaga dengan kasar. Melihat sikap penjaga membiak Wu Cheng menjadi geram. Apakah untuk masuk ke tempatnya saja tidak bisa? Melihat Wu Cheng kembali hendak berbicara lagi. Salah satu penjaga kesal dan melayangkan tamparan ke arah Wu Cheng. Wush, bam. Bu! Penjaga yang menyerang Wu Cheng terlempar hingga 10 meter ke belakang. Uhup! Bajingan! Penjaga itu memuntahkan darah dan mengumpat marah. Sialan! Hajar bocah ini! Melihat temannya dihajar, penjaga yang lain pun tidak tinggal diam. Mereka hendak menyerang Wu Cheng bersama-sama. Berhenti! Sebuah suara berat terdengar dari dalam restoran membuat para penjaga yang hendak menyerang Wu Cheng berhenti di tempatnya. Mereka pun berbalik dan melihat manajer Shan menghampiri mereka. Ada apa ini? Manajer, bocah ini memaksa masuk dan ingin menemui manajer. Saya sudah menyuruhnya untuk pergi tapi dia malah menyerang teman saya. Ucap penjaga itu pada manajer Sean. Namun, manajer, apa salah saya? Saya sudah bekerja dengan benar. Kenapa manajer menampar saya? Dasar bodoh. Apakah kamu sedang berkata kalau kamu melarang tuan muda Wu Cheng untuk masuk ke tempatnya? Ucap manajer Sean kesal kepada penjaga. Maksud manajer,